Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Agustina dengan NIM D01219022 dari kelas E mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri, Magister Agama. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi perkembangan menurut para ahli. Saya akan menjelaskan mengenai 3 bab. Yang pertama yakni pengertian periodisasi perkembangan. Yang kedua yakni mengenai macam-macam periodisasi perkembangan. Dan yang terakhir mengenai kriteria fase-fase perkembangan. Periodisasi perkembangan adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam masa tertentu. Dalam perkembangan manusia, sering terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Para ahli psikologi perkembangan melakukan studi tentang perubahan tingkah laku itu dalam semua siklus kehidupan individu, mulai dari masa konsepsi sampai mati. Akan tetapi usahanya banyak difokuskan hanya sampai pada periodisasi remaja. Dengan mengetahui periode-periode tertentu, maka seseorang akan mudah mengetahui dan mudah meramalkan sifat-sifat serta kecenderungan anak dalam masa perkembangannya. Tanpa periodisasi, kita tidak bisa menyebutkan istilah bayi, anak kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sebagainya. Periodisasi perkembangan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, periodisasi secara biologis. Yang kedua, periodisasi secara didaktis. Dan yang ketiga, periodisasi secara psikologis. Aristoteles merumuskan 3 fase perkembangan secara biologis, yakni fase 1, umur 0-7 tahun disebut masa anak kecil dan kegiatannya hanya bermain. Fase 2, umur 7-14 tahun disebut masa anak atau masa sekolah dan kegiatannya mulai belajar di sekolah dasar. Fase 3, umur 14-21 tahun disebut masa remaja atau pubertas, di mana masa ini adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase pertama anak kecil sangat terjerat dalam masa-masa bermain yang tidak bisa mereka hindari dan patut kita ketahui. Anak kecil akan merasa terganggu dan marah bila mainan mereka kita rebut. Pada fase berikutnya adalah fase setelah masa anak kecil. Di sini anak cenderung dalam masa belajar atau dalam masa sekolah rendah. Melonjak ke fase setelah masa anak, tinggallah masa-masa yang sedang bergejolak, yaitu masa pubertas dari anak menuju dewasa dalam lingkup biologisnya. Selain Aristoteles, Kretschmer juga membagi perkembangan secara biologis menjadi 4 fase. 1. Umur 0-3 tahun, keadaan anak bertubuh pendek, gemuk, bersikap terbuka, mudah bergaul, dan mudah didekati. 2. Umur 3-7 tahun, badan anak tampak langsing, sikap anak cenderung tertutup, sukar bergaul, dan sulit untuk didekati. 3. Umur 7-13 tahun, fisik anak kembali menggemuk. 4. Umur 13-20 tahun, fisik anak kembali melangsing. Dapat dilihat dalam perkembangan anak tahap 1, perubahan biologis baik dari tubuh yang pendek, badan yang gemuk, dan sebagainya. Berbeda dengan tahap 2, anak malah berbadan langsing, apalagi dalam pergaulan yang sangat sulit menerima teman. Ini menjadikan anak sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar termasuk teman-temannya. Pada tahap 3, anak badannya terlihat menggemuk, namun pada tahap 4 justru kembali melangsing dengan kondisi tubuh yang stabil. Menurut Sigmund Freud, periodisasi perkembangan secara biologis terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, umur 0-5 tahun yang disebut periode infantil atau periode kanak-kanak. Yang kedua, umur 5-12 tahun yang disebut periode laten atau masa tenang, karena di sini dorongan seksual ditekan dengan sedemikian rupa sehingga tidak nampak mencolok. Yang ketiga, umur 12-18 tahun yang disebut periode pubertas, yakni periode yang muncul dorongan-dorongan seksual, bahkan tampak semakin menonjol daripada masa sebelumnya, saat seseorang secara sungguh-sungguh mulai tertarik pada jenis kelamin lain, sekaligus menandai kedewasaan seseorang.
Yang keempat, umur 18-20 tahun yang disebut periode genital. Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, individu mengembangkan minat seksual hanya pada lawan jenis, di mana dalam tahap-tahap awal fokus hanya pada kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Johann Amos Comenius membagi periode perkembangan secara didaktis menjadi 4 tahapan. 1. Sekolah materna atau sekolah ibu pada usia 0-6 tahun. Di sini, anak mengembangkan organ tubuh dan panca indera di bawah asuhan ibu atau keluarga. 2. Sekolah vermakula atau sekolah bahasa ibu pada usia 6-12 tahun. Anak-anak di sini mengembangkan pikiran, ingatan, dan perasaannya di sekolah dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. 3. Sekolah Latina atau sekolah bahasa Latin pada usia 12-18 tahun. Di sini anak-anak mengembangkan potensinya, terutama daya intelektualnya dengan bahasa asing. 4. Akademia atau akademi adalah media pendidikan bagi anak usia 18-24 tahun. Jean-Jacques Rousseau juga membagi perkembangan secara didaktis menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pada usia 0-2 tahun adalah masa asuhan. Yang kedua, pada usia 2-12 tahun adalah masa pentingnya pendidikan jasmani dan alat-alat indera. Yang ketiga, pada usia 12-15 tahun adalah masa berkembangnya pikiran. Yang keempat, pada usia 15-20 tahun adalah masa pentingnya pendidikan serta pembentukan watak, kesusilaan, juga pembinaan mental agama. Mereka sebenarnya hampir sama, terdapat masa-masa di mana anak masih dijaga oleh sang ibu dengan intensif, apalagi dalam umur sampai 12 tahun. Sebenarnya anak memang sedang belajar bahasa ibu dan meniru apa yang dikatakan ibu kepadanya. Dan ini juga bisa diartikan atau dihubungkan dengan pelatihan panca indera. Anak belajar dan memperhatikan gerak maupun suara ibunya tak lain karena menggunakan panca indera yang anak miliki, sehingga mereka mendapat pendidikan yang anak pahami. Dr. Maria Montessori juga membagi periodisasi perkembangan secara didaktis menjadi 4 tahapan. 1. Usia 1-7 tahun disebut masa penerimaan dan pengaturan rangsangan dari dunia luar melalui alat indera. 2. Usia 7-12 tahun disebut masa abstrak, di mana anak sudah mulai memperhatikan masalah kesusilaan, mulai berfungsi perasaan estetis yang bersumber dari kata hati, dan dia mulai tahu akan kebutuhan orang lain. 3. Usia 12-18 tahun disebut masa penemuan diri serta kepuasan terhadap masalah-masalah sosial. 4. Usia 18-24 tahun disebut masa pendidikan di perguruan tinggi, masa untuk melatih anak atau mahasiswa akan realitas kepentingan dunia. Ia harus mampu berpikir jernih dan jauh dari perbuatan yang tercela. Menurut Oswald Crowe, dengan menitik beratkan terjadinya kegoncangan psikis dari diri seseorang, Oswald Crowe menyusun periodisasi perkembangan sebagai berikut. 1. Umur 0-3 tahun disebut masa kegoncangan pertama atau masa kanak-kanak awal. 2. Umur 3-13 tahun disebut masa kegoncangan kedua, yaitu masa keserasian anak untuk memasuki sekolah. 3. Umur 13 sampai akhir remaja disebut masa kegoncangan ketiga atau masa kematangan seseorang. Menurut J. Harvey Kurz, berpangkal dari analisis perubahan psikis seseorang, Harvey Kurz membagi periodisasi perkembangan menjadi 6 tahapan. 1. Umur 0-6 tahun adalah masa bayi dan masa anak-anak kecil. 2. Umur 6-12 tahun adalah masa kanak-kanak atau masa sekolah. 3. Umur 12-18 tahun adalah masa remaja. 4. Umur 18-30 tahun adalah masa dewasa awal. 5.
Umur 30-50 tahun adalah masa setengah baya atau masa dewasa lanjut, dan 6, umur 50 ke atas adalah masa lanjut usia atau masa tua. Fase-fase perkembangan yang pertama adalah fase pranatal atau saat dalam kandungan. Fase pranatal adalah waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Pada saat ini, terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel menuju satu organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku, dihasilkan dalam waktu lebih kurang 9 bulan. Fase yang kedua adalah fase bayi, yakni saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa yang sangat bergantung kepada orang tua. Banyak kegiatan-kegiatan psikologis yang baru dimulai, misalnya bahasa, koordinasi, sensori motor, dan sosialisasi. Fase yang ketiga adalah fase kanak-kanak awal atau fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun. Pada fase ini, mereka belajar melakukan sendiri banyak hal dan berkembang keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan untuk bersekolah dan memanfaatkan waktu selama beberapa jam untuk bermain sendiri ataupun bermain dengan temannya. Fase yang keempat adalah fase kanak-kanak tengah dan akhir, yakni fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6-11 tahun, sama dengan masa usia sekolah dasar. Anak-anak menguasai keterampilan-keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Secara formal, mereka memasuki dunia yang lebih luas dengan budayanya. Pencapaian prestasi menjadi arah perhatian dunia anak, dan pengendalian diri sendiri bertambah pula. Fase yang kelima adalah fase remaja, atau masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 10-12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18-22 tahun. Remaja mengalami perubahan-perubahan fisik yang sangat cepat, perubahan perbandingan ukuran bagian-bagian badan, berkembangnya karakteristik seksual, seperti membesarnya payudara, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, dan perubahan suara. Pada fase ini dilakukan upaya untuk mandiri dan pencarian identitas diri. Pemikirannya lebih logis, abstrak, dan idealis. Semakin lama banyak waktu yang dimanfaatkan di luar keluarga. Awal masa remaja pada anak laki-laki dimulai dengan mimpi yang di dalam kehidupan nyata ditandai dengan ngompol, sedangkan yang perempuan dimulai dengan menstruasi atau haid yang biasanya terjadi pada usia 9 atau 10 tahun. Fase yang keenam adalah fase dewasa yang dibagi menjadi dewasa awal umur 18-40 tahun, dewasa media umur 40-60 tahun, dan dewasa akhir umur 60 tahun sampai meninggal. Masa ini tergolong paling panjang dibandingkan fase-fase sebelumnya karena telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Para ahli menyebutkan bahwa fokus kehidupan orang-orang di masa dewasa adalah keluarga, pekerjaan, dan spiritual. Masa dewasa yang sukses akan memiliki korelasi pada kesuksesan di usia lanjut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.